Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Revinatus Zulaika akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu makanan halal haram, ketentuan dan hikmahnya. Deskripsi. Makanan halal dan haram merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Halal artinya diperbolehkan dan haram artinya dilarang. Makan makanan halal dan thayyib yaitu makan sesuai tuntunan agama yang baik dan tidak merusak kesehatan. Makanan dan minuman pada dasarnya halal, namun terdapat beberapa makanan yang haram. Pada dasarnya makanan haram bisa halal dalam keadaan darurat, dan makanan halal bisa menjadi haram jika dikonsumsi melampaui batas. Jadi, makanan halal dan haram penting untuk diketahui kesehatan diri. Dalam mengetahui boleh dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Makanan haram bisa halal dalam keadaan darurat. Misalnya, ketika kita terjebak di hutan yang jauh dari pemukiman, dan pada saat itu hanya terdapat bangkai hewan yang sudah mati, atau hewan yang dikatakan menjadi haram. Hal itu dapat menjadi halal untuk dimakan. Makanan halal. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukrawi. Karena itu, kata halal juga berarti boleh. Dengan begitu, halalnya suatu makanan dapat dikonsumsi karena memenuhi syariat Islam. Jadi, makanan yang halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Dengan kata lain, suatu makanan dikatakan halal apabila makanan itu dinyatakan sah atau boleh untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Halalnya makanan meliputi, yang pertama, halal secara zatnya adalah yang dari dasarnya halal dikonsumsi dan telah ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, halal cara memperolehnya, yaitu makanan dan minuman yang dikonsumsi diperoleh dengan cara yang sah dan dibenarkan oleh Islam, seperti makan yang diperoleh dari bekerja secara jujur. Yang ketiga, halal menurut cara penyembelihannya, yaitu dengan menyembelih dengan benda tajam yang menyembelih leher dan saluran pernafasan. Yang keempat, halal menurut cara prosesnya, berarti sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Proses dan pengolahannya juga harus halal. Seperti ayam yang digoreng dengan minyak babi, maka dagingnya menjadi haram. Ketentuan makanan halal meliputi tidak mengandung zat makanan yang diharamkan. Semua makanan yang baik-baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Seperti contoh, 4 sehat 5 sempurna. Suci dari najis. Semua makanan yang tidak memberi mudarat atau tidak membahayakan kesehatan jasmani. Tidak merusak akal, moral, dan akidah, seperti buah-buahan. Bangkai ikan dan belalang serta hati dan limpa. Binatang berlemak seperti sapi, unta, dan kambing. Bila makanan itu daging, tentunya penyembelihan harus sesuai dengan syariat Islam. Pada makanan atau minuman cepat saji terdapat label halal dari MUI yang menentukan suatu makanan halal dan haram dalam kemasan. Minuman halal. Minuman yang halal ialah minuman yang boleh diminum menurut syariat Islam. Minuman halal dibagi menjadi 4 bagian, yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya telah memabukkan, seperti arak yang telah berubah menjadi cuka. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hikmah makanan dan minuman halal meliputi: yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat. Yang ketiga, mendapat ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal sesuai petunjuk Allah. Yang keempat,
memiliki akhlakul karimah karena makanan dan minuman yang halal dapat mempengaruhi watak manusia. Yang kelima, meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan. Deskripsi makanan dan minuman haram, yaitu haram artinya dilarang. Makanan yang haram adalah segala jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Setiap makanan yang dilarang oleh syariat pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang haram pasti ada manfaatnya. Makanan dan minuman haram meliputi yang pertama, bangkai yaitu hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan secara Islam. Bangkai yang diharamkan adalah hewan yang mati secara tidak wajar dalam keadaan yang membuat hewan tersebut membangkai. Yang kedua, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, yaitu penyembelihan menurut syariat Islam harus menyebut nama Allah. Maka haram hukumnya jika makan makanan dari orang non-Islam tanpa menyebut nama Allah. Yang ketiga, darah yang mengalir. Darah merupakan makanan haram untuk dikonsumsi oleh manusia, terutama darah yang dikonsumsi dengan cara dialirkan atau ditumpahkan. Tetapi darah yang sedikit, misalnya darah yang tersisa pada daging sembelihan, maka dapat pula dinyatakan sebagai makanan halal. Yang keempat, daging babi ialah salah satu makanan yang terkenal keharamannya. Bukan dagingnya saja, tetapi seluruh bagian dari babi haram untuk dikonsumsi. Yang kelima, jenis makanan yang mendatangkan mudorot atau kerusakan jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, seperti obat-obatan terlarang atau narkoba, atau sejenisnya. Yang keenam, bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Yang ketujuh, makanan yang didapatkan dengan cara tidak halal seperti curian, rampasan, korupsi, riba, dan cara-cara lain. Yang kedelapan, binatang jalah, yakni setiap binatang yang makanan pokoknya adalah kotoran baik, kotoran manusia maupun kotoran hewan. Yang kesembilan, semua binatang yang kotor atau dipandang menjijikan menurut naluri manusia seperti lalat, cacing, ulat. Yang ke-10, makanan yang dipersembahkan untuk upacara keberhalaan atau makhluk gaib. Yang ke-11, setiap binatang yang beracun dan membahayakan apabila dimakan seperti ikan buntal, ubur-ubur, dan kalajengking. Yang ke-12, semua binatang yang bertaring kuat seperti singa, harimau, dan gorila. Yang ke-13, semua hewan yang berkuku tajam seperti burung elang, burung gagak, dan burung hantu. Yang ke-14, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular atau gagak. Yang ke-15, binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Ketentuan makanan dan minuman haram meliputi: yang pertama, hewan yang mati dalam keadaan tercekik. Yang kedua, hewan yang mati karena dipukul dengan menggunakan suatu benda. Yang ketiga, hewan yang mati karena terjatuh dari ketinggian. Yang keempat, hewan yang mati karena tertanduk dan diterkam binatang buas. Jika sebelum hewan tersebut mati kamu sempat menyembelihnya, maka bisa halal dan juga haram. Dikatakan haram jika penyembelihan tersebut atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah menghindari makanan dan minuman haram meliputi: yang pertama, terjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, terhindar dari sifat permusuhan dan kebencian akibat dari minuman keras. Yang ketiga, terciptanya generasi penerus yang kuat baik fisik maupun mental. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.